Halo Bes, balik lagi bersama gue Yolanda dan bestie gue yang gak mau disebutin namanya. Halo guys. Hari ini gue akan menceritakan kiriman cerita dari temen gue yang bernama Gita dari Jakarta. Hai Git. Jadi kalau boleh tahu Gita bawa cerita apa nih? Nah, cerita yang dikirimin Gita ini waktu dia ngejagain kakak iparnya yang lagi dirawat di rumah sakit yang ada di Jakarta gitu, Bes. Itu sekitaran tahun 2018 atau 2019-an gitulah. Waktu itu rumah sakit ini tuh belum serapi sekarang gitu, Bes. Katanya sih masih banyak area renovasi. Kalau kayak gitu suasananya pasti udah serem duluan ya? Parah sih. Katanya sih lorongnya tuh panjang, sepi, kanan kirinya tuh kayak kebun gitu, Bes. Tapi ada ruangan-ruangan juga. Nah, yang bikin dia nggak bisa lupa itu jendela-jendela di situ gede dan tinggi. Terus ada ventilasi di atasnya gitulah, Bes. Lu bisa ngebayangin nggak? Gita ngeliat sesuatu di situ. Jadi gini, waktu itu subuh-subuh dia mau sholat sama bokapnya kan. Mereka jalan dari kamar ke masjid rumah sakit itu lumayan jauh, Bes. Nah, pas di salah satu lorong, dia ngeliat ke arah jendela ventilasi. Tirainya nggak nutup full gitu. Dia lihat ada kayak setengah badan gitu, Bes. Bener-bener cuma dari kepala sampai dada, kayak siluet hitam gitulah. Tunggu. Siluet hitam itu kelihatan jelas. Jelas tapi cepet gitu, Bes, kayak sekelebat aja. Nah, dia itu inget banget bentuknya kayak tinggi, hitam, lehernya panjang, tapi tengklek. Lu bisa bayangin nggak? Kayak nggak kuat nahan kepala gitu. Kayak makhluk yang cuma liatin dia dari kejauhan, tapi dia bisa ngerasa itu bukan manusia. Kalau gue jadi Gita gue panik sih. Nah kalau si respon kita gimana? Justru dia tuh tipe orang yang telat sadar, Bes. Waktu lihat itu, dia cuma deg-degan doang. Tapi besoknya dia baru mikir. Anjir, itu apa ya semalam? Baru deh dia takut. Kan kocak ya. Si Gita unik sih. Tapi BTW tempatnya emang angker. Menurut info yang gue dapet, dulu lorong itu emang sering dipakai buat bawa jenazah gitu, Bes. Dan katanya ada satu kamar yang udah lama kosong, tapi lampunya suka nyala sendiri. Bahkan suster-suster juga katanya ogah lewatin lorong itu sendirian. Waduh, itu sih ceritanya mirip urban legend ya. Benar. Dan yang lebih serem, ternyata bukan cuma dia yang pernah lihat, Bes. Ada beberapa orang yang ngaku ngelihat sosok tinggi hitam itu selalu di jam yang sama, yaitu di subuh-subuh itu, Bes. Itu sosoknya selalu di tempat yang sama. Iya, Bes, di lorong itu. Dan selalu muncul di balik ventilasi jendela. Mungkin itu tempat dia keluar masuk. Katanya sih, dulunya ada pasien yang meninggal gantung diri di ruangan itu, Bes. Serius? Ceritanya gimana emang? Dia dapat dari suster lama di situ. Pasien itu cowok, umurnya sekitar 40 tahunan, ditinggal istri sama anaknya. Nah, sepertinya dia stres berat, Bes. Dan ruangan itu katanya bekas kamar dia. Setelah kejadian itu, ruangan itu jadi banyak kejadian-kejadian aneh lah. Dari pasien yang tiba-tiba kesurupan, pasien yang meninggal mendadak tanpa sebab, sampai suara tangisan laki-laki pada subuh-subuh yang terdengar dari ruangan kosong itu, Bes. Gila sih. Berarti bukan halu ya? Dia sih yakin kalau ini bukan halu. Dia juga nggak ngantuk-ngantuk amat kok waktu itu. Dan setiap dia inget itu, dia jadi takut lewat lorong rumah sakit manapun sekarang. Dia pernah balik lagi ke tempat itu? Pernah. Jadi tahun lalu dia pernah jagain temen di tempat yang sama. Dan pas lewat lorong itu lagi, dia lihat ruangan itu masih sama, Bes. Jendelanya juga masih ada. Tapi sekarang udah ditutup pakai triplek. Kayak disegel gitulah, Bes. Tapi tiap dia lewat, rasanya dingin banget gitu. Padahal itu siang bolong loh. Kira-kira ada cerita dari orang lain juga? Katanya sih ada. Bahkan ada satu cleaning service baru yang katanya kesurupan pas ngepel di depan ruangan itu, Bes. Dan katanya dia lihat sosok tinggi ngelayang. Sejak saat itu juga dia nggak mau kerja malam lagi. Terus ada dokter magang yang katanya juga lihat bayangan gelap keluar dari ruangan itu. Padahal lampu mati loh, Bes. Gila, terus itu gangguannya masih terjadi sampai sekarang? Katanya iya, tapi pihak rumah sakit nggak mau heboh. Mereka lebih pilih beresin secara internal. Akhirnya, mereka undang orang-orang pintar gitu, Bes. Kayak kiai dan tokoh adat setempat. Dan katanya, ruangan itu ditutup karena aura negatifnya udah parah, Bes. Dulu, tempat itu bekas ruangan jenazah. Jadi energinya udah numpuk begitulah. Jadi diselesain cuma diritualin gitu aja? Ada bagian rumah sakit yang akhirnya direnovasi total dan fungsi ruangannya dialihkan, Bes. Tapi yang paling penting katanya, ruangan itu jangan diisi dulu selama 7 tahun. Jadi dibiarkan kosong sebagai bentuk penghormatan gitu sih, Bes. Jadi tempat itu udah dibuat kayak tempat sakral ya? Iya, karena ternyata menurut tokoh adat setempat,
Makhluk itu bukan sekedar arwah penasaran, Bes, tapi semacam penjaga lorong yang terikat karena gangguan waktu hidupnya. Dia nggak bisa pergi kalau masih ada trauma yang belum diselesaikan gitu, Bes. Nah, itu cerita yang kita kirim ke gue. Kadang tempat yang kita anggap cuma ruang kosong, ternyata nyimpan emosi yang belum selesai. Lorong itu bukan cuma jalur, tapi saksi dari orang-orang yang pergi tanpa sempat pamit, Bes. Kalau lo punya cerita horor pribadi yang pernah lo alami, kirim aja ke email kita yang ada di kolom deskripsi. Siapa tahu cerita lo yang bakal kita angkat di episode selanjutnya. Dan saran gue, jangan lupa kunci pintu.